Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Nudin dengan NIM 22SA21280. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah yang sudah saya susun dengan judul Perbandingan Metode SAW, Smart, dan Wide Product dalam sistem mendukung keputusan pemilihan laptop terbaik untuk mahasiswa. Makalah ini saya susun sebagai tugas pada mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan yang diampu oleh Bapak Imam Tahyudin. Untuk yang pertama, latar belakang pemilihan laptop bagi mahasiswa merupakan permasalahan pengambilan keputusan yang bersifat multi-kriteria. Dalam praktiknya, mahasiswa tidak hanya mempertimbangkan harga, tapi juga spesifikasi teknis seperti kapasitas RAM, penyimpanan SSD, berat perangkat, dan daya tahan baterai. Keberagaman alternatif yang tersedia di pasaran seringkali menimbulkan kesulitan dalam menentukan pilihan yang paling sesuai secara tujuan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistematis melalui sistem mendukung keputusan yang mampu mengolah berbagai kriteria secara struktur dan menghasilkan rekomendasi berdasarkan perhitungan kuantitatif. Untuk rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama, bagaimana penerapan metode SAW, Smart, dan Wide Product dalam sistem pendukung keputusan pemilihan laptop. Lalu, bagaimana hasil perbandingan peringkat alternatif yang dihasilkan oleh ketiga metode tersebut. Lalu yang ketiga, metode mana yang memberikan hasil perbandingan paling optimal dan konsisten berdasarkan kriteria yang digunakan. Lalu tujuannya juga ada tiga. Yang pertama, penerapan metode SAW, Smart, dan WP pada studi kasus pemilihan laptop, lalu menganalisis perbedaan hasil perbandingan dari tiga metode tersebut dan menentukan alternatif laptop terbaik berdasarkan hasil pertimbangan masing-masing. Konsep sistem penunjang keputusan pada studi kasus kali ini termasuk dalam kategori pengambilan keputusan multi-kriteria atau MCTM atau pengambilan keputusan multi-atribut MATM. Perbedaan karakteristik metode dalam MCTM, terutama dalam mekanisme agregasi nilai, berpotensi menghasilkan perbedaan hasil peringkat meskipun data dan bobotnya digunakan sama. Oleh karena itu, analisis komparatif menjadi penting untuk menilai konsistensi rekomendasi. Saya menggunakan tiga metode di penilaian kali ini. Untuk metode yang pertama itu adalah metode Simple Adaptive Reasoning atau SAW. Simpelnya, metode ini menggunakan proses normalisasi nilai kriteria, kemudian dilakukan penjumlahan berbobot untuk memperoleh nilai preferensi akhir. Lalu ada metode yang kedua, Simple Multi-Attribute Rating Technique atau SMART. Metode ini menggunakan konsep utilitas, yaitu mengubah nilai kriteria ke dalam skala 0 sampai 1 sebelum dilakukan penjumlahan berbobot. Lalu metode yang terakhir ada metode Wide Product. Metode ini menggunakan penilaian berbobot, di mana kriteria manfaatnya positif dan kriteria biayanya negatif. Perbedaan prinsip agregasi nilai yang menjadi fokus perbandingan dalam penilaian ini. Untuk penelitian kali ini juga menggunakan 5 alternatif laptop yang diberi kode sebagai berikut. Yang pertama ada A1 untuk laptop Asus, A2 laptop Lenovo, A3 laptop Acer, A4 laptop HP, A5 laptop Dell. Pemberian kode dilakukan untuk mempermudah proses penyusunan matris keputusan dan perhitungan nilai preferensi pada masing-masing metode. Penelitian ini juga menggunakan 5 kriteria, yaitu C1 harga itu biaya, bobot 0,30, C2 RAM itu manfaat, bobot 0,20, C3 SSD itu manfaat, bobot 0,20, C4 berat itu biaya, bobot 0,10, C5 daya tahan baterai itu manfaat, bobot 0,20. Kriteria biaya adalah kriteria yang nilainya semakin kecil makin baik, dengan kriteria manfaat adalah kriteria yang nilainya semakin besar makin baik. Selain itu, bahwa juga bertujuan untuk mempresentasikan tingkat kepentingan relatif setiap kriteria terhadap keputusan akhir. Matrik keputusan sendiri merupakan data awal yang membuat nilai masing-masing alternatif terhadap seluruh kriteria. Setiap baris mewakili laptop alternatif, sedangkan setiap kolom mewakili kriteria penilaian. Matrik ini menjadi dasar dalam proses perhitungan pada metode SAW, SMART, dan WP, sehingga seluruh metode menggunakan metode yang sama. Untuk tahapan penelitian, di sini ada yang saya lakukan: identifikasi masalah dan tujuan keputusan, lalu menentukan alternatif dan kriteria, menentukan bobot, menghitung metode SAW, menghitung metode SMART,
Penghitungan metode WP menentukan peringkat alternatif dan membandingkan hasil peringkat. Di sini juga saya menggunakan 3 metode. Yang pertama perhitungan metode SELF. Yang pertama itu dilakukan normalisasi sesuai jenis atribut cost dan benefit. Setelah normalisasi, setiap nilai dikalikan dengan bobot kriteria dan dijumlahkan untuk memperoleh nilai preferensi. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa alternatif 5 memperoleh nilai preferensi tertinggi sebesar 0,8605 sehingga menempati tingkat pertama, diikuti urutan A2, A3, A1, dan A4. Lalu untuk perhitungan metode SMART, pada metode SMART nilai kriteria terlebih dahulu ditransformasikan menjadi nilai utilitas dalam rentang 0 sampai 1. Nilai utilitas tersebut kemudian dikalikan dengan bobot dan dijumlahkan untuk memperoleh nilai akhir. Hasilnya menunjukkan bahwa alternatif A5 kembali menempati peringkat pertama dengan nilai 0,6000, diikuti oleh A2, A3, A1, dan A4. Lalu untuk perhitungan metode WP atau weight breaker sedikit menggunakan pendekatan berbeda karena metode WP menggunakan pendekatan varian berbobot. Nilai setiap kriteria dipangkaskan sesuai bobotnya, kemudian faktor dihitung faktor S dan dinormalisasi menjadi vektor V. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa alternatif A5 memperoleh nilai V tertinggi sebesar 0,2675 sehingga kembali berada peringkat pertama. Untuk perbandingan hasil dengan metode tersebut, A5 konsisten pada peringkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa alternatif tersebut memiliki nilai manfaat yang dominan sehingga tetap unggul meskipun memiliki nilai biaya yang relatif lebih tinggi. SAW dan SMART sendiri menghasilkan urutan peringkat yang sama karena keduanya berbasis penjumlahan, sedangkan WP menunjukkan sedikit perbedaan pada peringkat bawah akibat karakteristik perkalian berbobot yang lebih sensitif terhadap perbandingan nilai antar kriteria. Untuk kesimpulan pada penelitian yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, metode SAW, SMART, dan WP dapat diterapkan pada sistem pendukung keputusan pemilihan laptop bagi mahasiswa. Lalu yang kedua, alternatif konsistensi A5 menjadi pilihan terbaik pada metode ketiga, dan perbedaan prinsip akreditasi menyebabkan variasi kecil pada hasil peringkat, khususnya pada metode WP. Untuk hasil dan saran saya yang pertama, melakukan uji sensitivitas terhadap kriteria bobot, lalu menambah jumlah alternatif dan kriteria yang lebih komprehensif dengan baik menggunakan pendekatan konteks jika terjadi perbedaan peringkat yang signifikan. Lalu keterbatasan penelitian ini meliputi jumlah alternatif yang terbatas, jumlah kriteria yang terbatas, serta bobot yang belum didasarkan pada survei preferensi siswa dalam skala yang lebih luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dan soal dan jawaban yang sudah saya buat dalam bentuk Microsoft Excel. Di sini saya memiliki soalan yang kurang lebihnya sama pada makalah yang sudah saya susun. Data yang digunakan sama persis, yaitu 5 alternatif laptop dan 5 kriteria dan bobot yang telah ditentukan. Pada bagian awal terdapat matriks putusan. Di sini masing-masing kriteria alternatifnya, yang pertama ada harga, RAM, SSD, berat, daya tahan baterai. Data ini menjadi dasar seluruh proses perhitungan. Untuk perhitungan metode SELF, langkah pertama yang saya lakukan adalah normalisasi nilai. Normalisasi dilakukan berdasarkan garis atribut. Untuk kriteria manfaat, nilai alternatif dibagi dengan nilai maksimum pada kriteria tersebut. Untuk kriteria biaya, nilai minimum dibagi dengan nilai alternatif. Tujuan normalisasi ini adalah untuk menyetarakan skala agar berada dalam rentang 0 sampai 1 sehingga dapat dibandingkan secara proporsional. Setelah normalisasi, langkah berikutnya adalah menghitung nilai preferensi. Caranya adalah dengan mengalihkan setiap nilai normalisasi dengan bobot kriteria masing-masing, kemudian menjumlahkannya. Dari hasil proses ini menghasilkan nilai hasil akhir alternatif yang terbesar adalah yang terbaik menurut metode SELF. Berdasarkan perhitungan Excel terlihat bahwa alternatif A5 memperoleh nilai
preferensi tertinggi. Oleh karena itu, menurut Microsoft, A5 merupakan laptop terbaik. Urutan peringkat selanjutnya mengikuti nilai preferensi yang disukai dari metode penjumlahan berbobot tersebut. Lalu untuk perhitungan metode SMART, berbeda dengan Microsoft, pada metode ini nilai awal terlebih dahulu diubah menjadi nilai utilitas antara rentang 0 sampai 1. Untuk kriteria manfaat, nilai utilitas dihitung menggunakan pendekatan minimum maksimum. Untuk kriteria biaya, perhitungan dibalik agar nilai yang lebih kecil menghasilkan utilitas yang lebih besar. Normalisasi ini bertujuan untuk menyamakan skala seluruh kriteria sebelum dilakukan penggusuran. Setelah nilai utilitas diperoleh, langkah berikutnya adalah mengalihkan utilitas dengan bobot masing-masing kriteria. Kemudian seluruh hasil perkalian tersebut dijumlahkan untuk memperoleh nilai akhir SMART. Alternatif dengan nilai akhir tertinggi menjadi alternatif terbaik menurut metode SMART. Lalu dalam metode SMART tadi melihat bahwa A5 kembali menurut tertinggi dan menunjukkan hal yang sama dengan metode SAW. Lalu untuk metode yang terakhir, metode white product. Metode white product memiliki pendekatan yang berbeda. Pada metode ini, nilai setiap kriteria yang diturunkan sesuai dengan bobotnya. Untuk kriteria manfaat sendiri menggunakan pangkat positif, sedangkan untuk kriteria biaya menggunakan pangkat negatif. Seluruh nilai tersebut kemudian dikalikan untuk menghasilkan faktor S. Karena menggunakan perkalian, metode ini sedikit lebih sensitif terhadap perubahan nilai antar kriteria. Setelah memperoleh nilai faktor S, langkah berikutnya adalah melakukan normalisasi dengan membagikan nilai S dengan metode nilai S. Hasilnya adalah faktor V yang nilai preferensi akhirnya ada pada metode WP. Alternatif dengan nilai V terbesar menjadi alternatif terbaik. Hasil peningkatan metode WP, A5 kembali menjadi nilai yang terbesar karena memperoleh nilai terbesar tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan perhitungan berbeda, A5 tetap menjadi pilihan yang terbaik. Jika kita membandingkan ketiga metode tersebut, kita bisa menemukan metode SAW menghasilkan A5 sebagai peringkat pertama, SMART juga menghasilkan A5 pertama, WP juga A5 pertama. Perbedaan kecil yang terlihat pada peringkat bawah, terutama pada metode WP, itu karena perbedaan prinsip agregasi, di mana SAW dan SMART berbasis penjumlahan, sedangkan WP berbasis perkalian. Dari contoh soal yang telah di Excel, yang ketika metode tersebut diterapkan dengan mudah menggunakan perhitungan yang tertentu, alternatif A5 secara konsisten menjadi pilihan terbaik. Perbedaan metode terutama mempengaruhi peringkat alternatif pada posisi menengah ke bawah. Dengan demikian, pemilihan metode dapat disesuaikan dengan analisis ukuran dan karakteristik data. Ini pun cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.